Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai agama dan kesehatan. Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Perlu kita ketahui, pada dasarnya setiap manusia itu menghendaki kehidupan yang sehat, tenang, tentram, dan bahagia. Meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai. Kualitas kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh kesehatan. Jika tidak ada masalah kesehatan baik fisik maupun mental, maka kualitas hidup akan lebih baik. Sebelum menginjak pada inti pembahasan, pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu makna dari kesehatan dan agama. Kesehatan adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata keadaan tanpa penyakit atau kelemahan. Yang berarti seseorang dikatakan sehat apabila seluruh aspek dalam dirinya dalam keadaan tidak terganggu baik tubuh, psikis maupun sosial. Sedangkan agama sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Eksistensi agama bagi manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan begitu penting dalam upaya mengembangkan kedua unsur yang ada dalam diri tiap manusia, yaitu jasmani maupun rohaninya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek agama dalam kesehatan dan sebaliknya. Terdapat aspek agama yang harus diakui haknya oleh tenaga kesehatan. Seluruh tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dan kewajiban guna menghargai hak pasien dalam memegang teguh ajaran agamanya. Aspek agama tersebut memiliki peranan dan fungsi dalam rangka mendukung proses penyembuhan. Contohnya, seorang tenaga medis hendaknya menjunjung tinggi hak-hak pasien, termasuk menghargai pemahaman tentang agamanya. Dalam bidang kedokteran atau keperawatan, terdapat kode etik yang mengatur mengenai pemberian pelayanan kesehatan dengan tidak memperbolehkan untuk membeda-bedakan ras, agama, suku, maupun adat istiadat. Menghargai hak-hak pasien sesuai pemahaman agamanya harus diutamakan oleh seorang tenaga medis. Begitu pula dalam agama, terdapat anjuran-anjuran agar manusia memperoleh kesehatan. Misalnya dalam agama Islam, terdapat perintah untuk menjaga kebersihan badan dengan cara berwudu dan mandi, mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, serta menjaga silaturahmi dan tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat. Kemudian terdapat beberapa pola hubungan antara kesehatan dengan agama. Yang pertama, saling berlawanan. Pada pola hubungan saling berlawanan ditunjukkan pada batas-batas tertentu ada beberapa hal yang dianjurkan kesehatan, tetapi tidak selaras dengan anjuran agama. Misalnya adalah bayi tabung yang pembuahannya bukan berasal dari pasangan suami istri yang sah. Akibat dari bayi tabung dalam pandangan agama, khususnya Islam, adalah terjadinya pencampuran nasab, padahal Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kesucian dan kemurnian garis keturunan. Pola yang kedua adalah saling mendukung. Agama dan kesehatan memiliki keterkaitan satu sama lain. Agama membutuhkan kesehatan untuk menjalankan beberapa kewajiban dan perintah Tuhan. Begitupun sebaliknya, kesehatan yang membutuhkan agama untuk menjalankan praktik ilmu kesehatan. Misalnya dalam agama Islam terdapat perintah untuk menjalankan ibadah puasa setiap bulan. Hal ini dapat menjadi suatu terapi atau diet yang dapat meningkatkan kesehatan dan telah diakui oleh kalangan medis. Selain puasa, ada juga meditasi dalam agama Hindu dan Buddha yang juga menjadi sarana penghilang stres yang baik untuk kesehatan. Pola selanjutnya yaitu saling melengkapi. Saling melengkapi yang dimaksudkan di sini adalah adanya peran dari agama untuk mengoreksi praktik kesehatan atau ilmu kesehatan yang mengoreksi praktik keagamaan. Misalnya di dalam Islam mengajarkan bahwa makanan manis dianjurkan dimakan terlebih dahulu ketika berbuka puasa. Ternyata dari sisi kesehatan, buka puasa dengan makanan yang manis bukan dimaksudkan sebagai sesuatu yang menyehatkan, tetapi lebih ditujukan untuk memulihkan kondisi tubuh sehingga tidak kaget ketika akan menerima asupan yang lebih banyak lagi.
Pola hubungan yang terakhir yaitu saling terpisah dan bergerak dalam kewenangannya masing-masing. Ada paradigma dalam tradisi agama Hindu di India yang memiliki paradigma dan sekaligus teknologi kesehatan yang berbeda dengan apa yang berkembang di dunia kesehatan. Dikenal dengan paradigma kesehatan Ayurveda. Dalam paradigma ini menggunakan energi prana, yoga, meditasi, dan mengadopsi gaya hidup vegetarian untuk membantu memulihkan kesehatan. Poin selanjutnya yaitu fungsi agama bagi kesehatan. Agama memiliki fungsi bagi dunia kesehatan yaitu sebagai sumber moral, sumber keilmuan, dan sebagai amal kesehatan. Sebagai sumber moral, agama memiliki fungsi yang strategis dalam menjadi sumber kekuatan baik bagi pasien dalam proses penyembuhannya. Agama menjadi sumber sugesti dan motivasi yang kuat dalam diri pasien untuk hidup secara positif. Selain menjadi motivasi, ajaran agama juga menjadi bagian dari sumber etika baik penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Misalnya saja pada agama Buddha yang mengajarkan prinsip hidup bahwa kebenaran itu ada dalam pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat tersebut, seseorang dapat membangun kualitas hidup yang sehat pula. Praktik-praktik keagamaan menjadi bagian dari sumber ilmu dalam mengembangkan terapi kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa yoga, meditasi, dan tenaga prana merupakan beberapa ilmu agama yang dikonversikan menjadi bagian dari terapi kesehatan. Dalam konteks Islam, Al-Quran dan hadis merupakan sumber inspirasi pengembangan ilmu kesehatan mental. Sedangkan di kalangan agama Hindu, ada satu gerakan untuk kembali ke alam sebagai solusi dari efek negatif makanan instan di era modern saat ini. Dalam ajaran agama Islam, terdapat puasa dan sholat yang merupakan salah satu contoh amal agama yang relevan dengan aktivitas kesehatan jasmani. Sedangkan penekanan pada hukum makanan yang harus memuat syarat halal dan bersih merupakan amal agama yang terkait dengan nutrisi. Dari penjelasan tadi, maka agama atau ritual keagamaan perlu dipahami sebagai bagian dari aktivitas manusia yang harus mendukung pada kesehatan.